Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat selalu semuanya. Video kali ini akan sharing tentang tugas modul 1.1.J, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu membuat kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Lisa Sri Andarmuni dari SMA Negeri 1 Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, CGP Angkatan 10. Di modul 1.1 yang dapat saya peroleh yaitu perbedaan antara pengajaran dan pendidikan, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan dan pengajaran adalah pendidikan yang memberikan ilmu atau faedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan upaya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga pendidik itu ibaratnya petani yang merawat tanamannya. Ia hanya dapat menjaga dari hal-hal yang dapat merusaknya, tapi tidak dapat merubah kodrat yang dirawatnya. Dalam mendidik juga ada 3 aliran dasar jiwa anak, yang ini menjadi dasar bagi kita sebagai seorang pendidik. Aliran yang pertama menyatakan bahwa sebuah kertas itu belum ditulisi. Ini teori lama sehingga pendidik berkuasa sepenuhnya pada peserta didik. Sedangkan teori yang kedua menyatakan bahwa siswa itu ibarat kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidik itu bertugas untuk mengawasi, mengamati, dan menjaga serta menolak hal yang negatif. Sedangkan teori yang ketiga yaitu konvergensi teori, ini disebut juga teori tabula rasa, yang menyatakan bahwa siswa itu ibaratnya sebuah kertas yang sudah ditulisi namun masih samar. Sehingga tugas pendidik yaitu menebalkan agar semua tulisan yang ada dalam kertas itu menjadi baik semuanya. Dan teori yang ketiga ini yang kita gunakan. Sehingga peran pendidik yaitu menebalkan agar tulisan yang ada dalam semua kertas itu menjadi baik semuanya. Peserta didik memiliki tabiat yang terdiri dari intelligible, yaitu kemampuan intelek yang dapat berubah berdasarkan pendidikan yang dilaluinya, dan biologis yang tidak dapat berubah. Kedua tabiat ini harus dikuasai agar harus diarahkan dengan baik agar peserta didik dapat menguasai diri sehingga dapat menjadi makhluk yang beradab. Dalam mendidik harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya sehingga manusia atau peserta didik dapat memiliki kompetensi abad 21. Dan dalam cara mendidik harus diperhatikan berdasarkan usianya. Usia yang pertama yaitu pada usia 1 sampai 7 tahun disebut waktu awal mendidik dengan cara 1 dan 2, yaitu memberi contoh dan memberikan pembiasaan. Waktu yang kedua disebut dengan pertumbuhan jiwa dan pikiran, usia 7 sampai 14 tahun mendidik dengan cara yang ketiga dan keempat, yaitu pengajaran serta perintah, paksaan, dan hukuman. Sedangkan waktu yang ketiga yaitu terbentuknya budi pekerti atau social period, usia 14 sampai 21 tahun. Mendidik yang cocok yaitu dengan cara yang kelima dan keenam, memberikan tindakan, pengalaman lahir dan batin. Nah, dalam mendidik harus menerapkan ajas trikon yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kontinuitas, artinya harus terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua konvergensi, artinya sumbernya diambil dari berbagai sumber namun disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan yang ketiga konsentris, artinya harus berdasarkan atau
harus berdasarkan jati diri sendiri. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu terdiri dari 3, yaitu ing ngarsa sung tulodo, artinya pendidik di depan harus menjadi panutan atau contoh. Yang kedua, ing madyo mangun karso, pendidik di tengah memberikan motivasi. Dan yang ketiga, tuturi handayani, pendidik di belakang memberikan dorongan. Nah, sehingga pendidikan yang dilakukan harus pendidikan yang berpihak kepada murid, yaitu pendidikan yang memberikan ruang kepada murid secara utuh, sehingga dapat memuliakan dirinya dan orang lain, artinya mencapai merdeka batin. Dan mandiri tidak tergantung kepada orang lain, karena peserta didik memiliki kompetensi, artinya merdeka lahir. Dan kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki oleh murid dapat menuntunnya sehingga dapat mengatur dirinya tanpa terperintah oleh orang lain. Artinya menjadi manusia yang merdeka, memiliki kesadaran sendiri. Nah, lalu apa yang dapat yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, saya sudah mengetahui bahwa siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Yang kedua, siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Yang ketiga, siswa harus menjadi pribadi yang mandiri. Dan dalam pembelajaran juga artinya berbagi ilmu, artinya harus berpusat kepada siswa, bukan berpusat pada guru. Namun, dalam proses pembelajaran, kadang saya kurang peduli terhadap pemahaman siswa, karena kadangkala terpacu dengan waktu juga. Dan kadang hasil belajar itu hanya fokus pada produk belajar aja, bukan dari proses pembelajaran itu sendiri. Sehingga yang saya peroleh atau perubahan yang saya alami dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1 ini, yaitu saya semakin memahami bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga dalam pembuatan perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran juga harus disesuaikan dengan kemampuan yang berbeda juga. Kemudian yang kedua, siswa memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga media perencanaan proses belajar dan output pembelajaran juga diantaranya media yang digunakan itu harus mengcover semua kemampuan siswa dan cara belajarnya yang berbeda itu. Yang ketiga, lebih mengarahkan siswa agar menjadi pribadi yang mandiri, baik secara lahir maupun secara batin, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain, dan memiliki kompetensi sehingga tidak tergantung kepada orang lain. Dan dalam proses pembelajaran, saya harus betul-betul menempatkan diri sebagai fasilitator, sehingga terjadi sharing ilmu dari siswa ke siswa, dari siswa ke guru, dan dari guru ke siswa. Di sini berarti saya sebagai jembatan yang dapat membantu siswa untuk belajar, baik ilmu pengetahuan maupun budi pekerti. Oleh karena itu, dalam pembelajaran harus fokus pada proses pembelajaran yang tentunya sebelumnya sudah direncanakan dengan matang berdasarkan hasil tes awal, dan dievaluasi mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan. Namun ini tetap disesuaikan dengan kompetensi, kemampuan, dan karakter siswa masing-masing. Dan dalam proses pembelajaran otomatis saya harus lebih sabar
dan lebih ikhlas, terutama dalam melakukan regulasi emosi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang penuh kepada peserta didik, karena peserta didik menjadi kiblat dalam proses pembelajaran. Apa yang dapat segera saya lakukan dan saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, yaitu menerapkan pembelajaran abad 21 dengan membiasakan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan memiliki kepercayaan diri atau disebut dengan confident. Nah, diantaranya dengan menerapkan Merdeka Belajar dan prinsip-prinsipnya, menempatkan diri sebagai pamong atau fasilitator yang tadi menjadi jembatan dan menuntun siswa dalam belajar, kemudian mendidik siswa sesuai dengan usia dan karakteristiknya, kemudian berkolaborasi dengan stakeholder dalam membentuk budi pekerti, sehingga siswa tidak hanya memiliki kompetensi yang ditetapkan, namun juga memiliki budi pekerti. Dan tentunya dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, artinya disesuaikan dengan lingkungan dan zamannya, sehingga diharapkan output yang diperoleh setelah dengan rencana yang akan saya lakukan, yaitu terciptanya peserta didik yang memiliki kompetensi dan mahir dalam menggunakan teknologi, serta terciptanya profil pelajar Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kebinekaan yang global, bernalar kritis, kreatif, mandiri, baik secara batin, artinya bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain, mandiri secara lahir, memiliki kompetensi sehingga tidak tergantung kepada orang lain, memiliki budi pekerti, dan menjadi manusia yang merdeka seutuhnya, yang mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, yaitu menjadi manusia yang mulia baik lahir maupun batin, dunia maupun akhirat. Ini diantaranya rencana penerapan atau yang akan saya lakukan, yaitu menjadikan siswa menjadi fokus dalam proses pembelajaran menggunakan berbagai teknologi disesuaikan dengan kompetensi siswa, ya, termasuk penggunaan media, sehingga pembelajaran yang terlaksana menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dan menjadi pembelajaran yang bermakna. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mendidik adalah ibadah kita. Semoga menjadi penyelamat di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.